masyarakat menilai bahwa pemutusan hubungan kerja dengan STY ini kurang transparan seperti itu kan. Harusnya kan dijelaskan secara detail gitu kan. Mungkin ada etika yang mesti dijaga yang nggak semua di-share ke publik gitu kan. Tapi menurut saya biarkan itu publik yang menilai. Dipilihlah Patrick Kluivert yang dianggap bisa mengelola dan bisa menganyomi, dan kalau dia perintah itu pasti kayak kita di wartawan, abangan bang, siap bang, kan gitu. Baik, Anda masih bersama kami di Interupsi. Kita akan mendengar dari Mas Chairul Anwar, Jubir Ultras Garuda. Kondisi hingga saat ini, Kluivert akhirnya sudah ditunjuk dan resmi, dan tanggal 11 akan datang ke Jakarta. Komentar Anda, Mas Chairul? Ya, sebelumnya kami dari Ultras Garuda gitu kan. Pada prinsipnya siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, siapapun kepengurusan federasinya terbukti sejak berdirinya Ultras Garuda kita dukung gitu kan. Cuman yang jadi permasalahannya adalah ketika masyarakat menilai bahwa pemutusan hubungan kerja dengan STY ini kurang transparan seperti itu kan. Harusnya kan dijelaskan secara detail gitu kan. Mungkin ada etika yang mesti dijaga yang nggak semua di-share ke publik gitu kan. Tapi menurut saya biarkan itu publik yang menilai seperti itu. Agar kenapa? Jadi ketika mungkin federasi yang tadi Mas Gita bilang punya KPI, udah sampaikan aja KPI-nya seperti apa gitu kan. Faktornya apa aja gitu kan. Di mana STY yang nggak bisa memenuhi seperti itu sebenarnya. Jangan sampai legasi yang sudah dibangun Pak Erick Thohir dari awal kepengurusannya yang menurut saya udah jauh lah lebih bagus gitu kan dari yang sebelumnya gitu kan. Jangan sampai gara-gara kebijakan ini jadi agak menurun nih gitu, yang seharusnya itu bisa terselesaikan dengan komunikasi yang efektif seperti itu. Jangan sampai ini jadi polemik lagi. Kita juga sebenarnya ini juga nggak ingin juga lah ada isu mafia apa segala macam, enggak kita. Tapi bukankah udah disebutkan adalah masalah kepemimpinan dan komunikasi sehingga salah satu yang menyebabkan ruang ganti pemain tidak bisa dikendalikan penuh oleh pelatih? Atau memang pecinta sepak bola ingin jawaban lebih detail lagi? Iya, seperti itu kira-kira. Jadi mungkin kita yang di supporter mengerti gitu kan, tapi kan yang di masyarakat Indonesia yang baru mulai mencintai sepak bola Indonesia khususnya dalam hal ini timnas, itu kan nggak semuanya mengerti. Mungkin ketika di-share ke publik secara resmi dengan statement-statement yang jelas, itu mungkin bisa menghilangkan polemik yang ada. Justru kami menyayangkan lah ketika Pak Erick Thohir digiring ke sana, digiring ke sini, itu kami menyayangkan gitu, karena itu nanti akan mungkin ya berpengaruh sama kinerja ke depannya, begitupun berpengaruh sama pelatih yang baru datang ini, Patrick Kluivert ini. Jangan sampai belum juga datang udah dibilang, oh Patrick Kluivert out, nggak usah datang apa segala macam. Kita juga nggak ingin lah seperti itu, karena tujuan kita adalah ya timnas maju terus, lolos ke Piala Dunia, siapapun pengurus PSSI-nya, siapapun pelatihnya atau siapapun pemainnya, kita selalu dukung. Oke. Mungkin itu aja. Bang Arya, apakah Kluivert sudah tahu ada penolakan yang begitu keras dari masyarakat Indonesia terhadap kinerjanya? Tahu. Sudah tahu. Apa komentar dia, Bang? Gini, saya belum mau ke sana dulu. Ya. Oke. Kenapa dipilih? Ini pemain diaspora kita, levelnya makin lama makin tinggi. Satu harganya Messi itu nilainya sama dengan beberapa negara ASEAN digabung. Satu mes loh. Kevin Dix masuk juga. Nanti Ole masuk juga. Makin tinggi ini levelnya. Oke. Jadi memang bisa dibilang mereka bermain di timnas ranking 120 sekian dunia. Jadi pasti ini adalah pemain-pemain dengan kaliber tinggi untuk kita ya. Untuk kita, itu perlu dikelola namanya emosi. Karena egonya juga tinggi ya? Pasti dong, nggak mungkin nggak. Ya, saya kasih contoh, Ancelotti di Madrid. Apakah dia jagoan teknik? Dia jagoan untuk menjaga emosi-emosi pemain dan mengelola ego-ego pemain. Dan dihormati. Dan dihormati.
teknisnya ada di bawah. Zidane misalnya. Nah, Pak Erik ini melihat bahwa kondisi pemain kita yang seperti ini, dicarilah pemain yang dianggap abangannya para pemain-pemain kita ini. Siapa abangannya? Saya rasa kalau yang namanya Abangnya maksudnya ya? abang-abangan. Panutan Kalau di abang. wartawan ada namanya abang-abangan. Ya. Kalau abangan manggil, siap bang. Karena istilah abangan agak lain itu ya, abangnya lah. Nah, dia secara pemain, Iya. dia adalah pemain timnas legendnya Belanda. Kenapa legend? 72 kali main, capsnya 44 golnya. Dia adalah striker terbanyak mencetak gol di Belanda. Baru kemarin dikalahkan oleh yang dulu itu oleh Van Persie. Ini kondisi yang ada, ya. Dia main di Barcelona, dia main di AC Milan dan sebagainya. Ini bagi anak-anak Belanda idola, bos. Ya betul. Ini pemainnya idola betul dia. Jadi bisa jadi ini berdasarkan survei pemilihan ini, Bang. Bukan survei, kita kan tahu semua orang Belanda pasti ya namanya kayak kita lah dulu pemain Indonesia pasti Bambang Pamungkas pan diodalain. Sederhana itu. Iya. Nah, demikian juga seperti ini. Nah, dipilihlah Patrick Kluivert yang dianggap bisa mengelola dan bisa menganyomi, dan kalau dia perintah itu pasti kayak kita di wartawan, abangan bang, siap bang, kan gitu. Tapi Pak Erik, udah saya bilang selalu, Pak Erik ini jangan berpikir kita seperti di ngelola klub di Indonesia. Ngelola klub di Indonesia, ambil head coach-nya, asistennya, bebas. Atau apapun namanya, dia ngelola semua. Pak Erik enggak, dia gaya Eropa. Yang di mana diambilnya orang jadi leader loh. Tapi ada yang ngerjain teknisnya. Bang, sorry bang. Sebentar. Iya, artinya Pak Erik memilih Patrick Kluivert plus asistennya. Plus asistennya. Iya. Oke. Jadi gini, nah itu juga yang kenapa, ini saya buka ya, kenapa sampai Patrick Kluivert diambil. Pak Erik itu punya 3 calon. Memang betul tanggal 25 datang Patrick. Tapi berikutnya ada lagi datang. Tanggal 27, tanggal 28 ada lagi 2 lagi datang. Ditanya ke Patrick. Mas, kalau asisten dari kami bagaimana? Oh, silakan. Karena Pak Erik ini tahu, ini leader, dia butuh pegangan teknis ya. Di bawahnya. Ditanya lagi yang sebelah. Wah, maaf. Saya kalau datang bawa tim. Jangan sentuh itu. Misalnya gitu. Ada lagi yang lain. Berbagai macam nih. Kan namanya pelatih itu kan punya masing-masing ini. Nah, dia Pak Erik menawarkan. Silakan pilih 3 asisten, bukan 1 ya. Ini asisten yang setelah kami kemas, kami cari-cari, kaliber teknisnya jagoan, bagus, nih 3. Jadi Patrick pun dikasih pilihan 3. Patrick setuju. Sama yang namanya Pastor ini dia setuju. Pastor ini kalibernya, waduh, Udah 3 klub Eropa, Belanda, Naik Liga ke 2 naik Eredivisie. Kemarin dia adalah pelatih Almer. Artinya pelatih Tom Ha ini, dia jagoan ngelola semua. Demikian juga dengan Lajat. Sama nih. Jadi ini dipilih Pak Erik seperti itu. Jadi Pak Erik itu mengemas 3 gitu. Yang memang nggak ada dalam pasti kita ini, kalau kita di Indonesia biasanya kalau klub pasti cuma mikir head coach-nya doang nih. Karena udah paketan. Kalau kepaketan. Kalau ini enggak, dia kelola dengan seperti itu dan ini masukannya. Jadi inilah yang nanti diharapkan ya bisa membuat pemain-pemain kita dapat leader kuat. Ya kayak gue dulu lah, kan gue teknis nggak ngerti Aryo. Aku tapi jadi bosmu kan gitu. Kau kan tahu teknisnya, kau yang ngerjain. Tapi aku leadernya. Apakah aku nggak leader yang keren pada masa itu? Masih kau akui aku paling keren juga. Tapi pada saat sebentar bang, artinya bagian interupsi loh ini. iya artinya secara leader pemimpin kita butuh leader seperti itu, walaupun secara teknikal dibutuhkan pendamping yang kuat. Oke. Silakan. Ya, yaitu bahwa saya ini kayak Lonor tadi cerita ya bagaimana dia memahaminya. Sekarang udah paham betul kenapa federasi mengganti ST ya? Sudah paham betul? Paham. Yaitu? Udah puas belum? Enggak, alasan utamanya? Ya alasan utamanya secara teknis kan sudah disampaikan sama Bung Arya kan tadi. Ya artinya seharusnya itu yang Ya, disampaikan. kalau saya lebih ingin mengatakan di awal. Pak Erik
ingin mempertahankan solidnya para pemain kita bersama dengan pelatihnya. Itu yang saya tangkap ya, sebagai komunikasi. Tapi kemudian kan muncul pertanyaan begini, ini oke sesuatu yang penting ya dalam sepak bola dengan berbagai pendirian orang terhadap itu. Nah yang jadi pertanyaan kan sekarang apakah, ini kan sama-sama nih, kalau STY berlanjut, kita lolos nggak ke Piala Dunia? Mungkin. Sebaliknya, karena selisihnya kan cuma satu dengan Australia di atas kita. Ya, sebaliknya kalau ini dipakai, dipilih gitu, jaminan lolosnya dari siapa? Nah kan sama-sama nih yang pertaruhan, karena itu tadi kita dukung, karena ini mengambil suatu keputusan yang sekali lagi tadi banyak Resikonya tidak besar. populer, resikonya besar, ditambah lagi dengan mungkin ada kompensasi dana yang harus dibayar dan lain sebagainya. Nah bagian ini yang masih menggantung tuh di para ini kan dia Ultras Garuda, kami Garuda Qatar dan lain-lain itu. Iya, kalau di Qatar kita Garuda lagi. Qatar udah bicara saya. Iya udah, Anda sudah bicara ya? Mereka udah nangkap? Hah? Udah nangkap ya. Ya memang itu bahwa kita ingin pemain itu lebih solid lah dengan pelatih, kurang lebih seperti itu kan. Enaknya menyatakannya kepada publik. Publik ke depan untuk mencapai target yang diharapkan setinggi-tingginya itu, kita ingin pemain kita lebih solid dengan pelatihnya, tidak hanya di ruang ganti, di lapangan juga, dalam suasana sehari-hari, di lagi makan malam juga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tetapi selalu masih ada pertanyaan tuh. Apa tuh? Yang jamin siapa nih gitu. Ya. Siapa yang bisa jamin, kita akan jawab usai jeda tetap. Nah, iya kan?